Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi pada pertandingan ke-6 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 pada Selasa, 19 November tahun 2024. Duel akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Isur GBK Jakarta, mulai jam 19 WIB, dengan disiarkan oleh RCTI dan live streaming Vision. Skuad Garuda akan menyambut kedatangan The Grand Falcons setelah kekalahan 0-4 dari Jepang dalam laga kandang pada Jumat lalu. Dalam laga itu, Jaitses dan rekan-rekannya tak mampu mencetak gol meski memiliki beberapa peluang. Dengan kekalahan itu, Indonesia masih berada di dasar klasemen grup C dengan 3 poin. Sementara Jepang kokoh di puncak dengan 13 poin. Unggul 7 poin dari 3 tim di bawahnya yang memiliki nilai 6 poin sama. Australia, Arab Saudi, dan Cina di urutan kelima ditempati Bahrain dengan 5 poin. Berikut fakta menjelang laga Indonesia vs Arab Saudi, Piala Dunia 2026 Zona Asia. 1. Duel kedua di putaran ketiga. Sebelumnya Timnas Indonesia berhasil menahan imbang 1-1 Arab Saudi saat bermain tandang di King Abdullah Sport City pada September lalu. Kala itu, Sandy Walsh membawa Garuda unggul lebih dulu pada menit ke-19 sebelum tercipta gol balasan lewat Musafas Al-Juwair. Menjelang jeda turun minum dalam pertandingan itu, kiper Martin Paes tampil luar biasa. Dia melakukan sejumlah penyelamatan krusial, termasuk menggagalkan tendangan penalti Salem Al-Dawsari pada menit ke-79 untuk membawa Indonesia memetik 1 poin dari laga pertama putaran ketiga kualifikasi. Kali ini, kedua tim akan kembali berhadapan selang 2 bulan setelah laga tersebut. Berstatus sebagai tuan rumah, Indonesia diharapkan bisa meraih poin penuh untuk bisa mentas dari dasar klasemen grup C. 2. Arab Saudi tiba setelah bermain imbang lawan Australia. Arab Saudi tiba di Jakarta pada Jumat malam, 15 November, sehari setelah bermain imbang melawan Australia 0-0 di Melbourne Rectangular Stadium. Mereka bermain sehari lebih dulu dari laga Indonesia vs Jepang yang ditunda sehari dari jadwal sebelumnya. Itu menjadi hasil imbang ketiga yang didapat Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi. 2 pertandingan lainnya berakhir dengan kemenangan dan kekalahan. Tim asuhan Hervé Renard kini menduduki peringkat ketiga klasemen dengan 6 poin yang dikumpulkan dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi. 3. Ivar Jenner bisa dimainkan lawan Arab Saudi. Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner sebelumnya tak bisa bertanding dalam kekalahan atas Jepang karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Saat itu, dia hanya bisa menyaksikan rekan-rekannya bertanding di pinggir lapangan. Untuk pertandingan melawan Arab Saudi, pemain FC Utrecht ini bisa dimainkan. Ketersediaannya bisa memberi opsi bagi pelatih Shin Tae-yong di lini tengah Garuda yang berjuang mengejar kemenangan pertama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 ini. 4. Kevin Dix cedera saat lawan Jepang. Kevin Dix mengalami cedera saat menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia menghadapi Jepang pada Jumat lalu. Diturunkan sebagai starter di posisi bek sayap kanan, pemain FC Copenhagen itu terpaksa ditarik keluar pada menit ke-41 dan digantikan Sandy Walsh. Sebelum meninggalkan lapangan, Dix bermain cukup solid mengawal lini pertahanan Indonesia. Cedera yang dialaminya membuat pemain berusia 28 tahun itu diragukan bisa bermain saat menjamu Arab Saudi.